Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Apa itu? Longteng terkejut. Mendengarnya, semua orang mengikuti pandangannya. Ada gambar yang terfragmentasi, para dewa dan iblis bertarung dengan darah, makhluk roh meraung, menghancurkan langit, dan orang-orang terus-menerus jatuh ke dalam kehampaan, dan orang-orang terus-menerus jatuh ke langit melawan langit. Seluruh dunia tampak berdarah. Kakek naga berteriak, "Jaga pikiran kalian." Kakek naga berkata dengan suara yang dalam, ini adalah pemikiran ilahi yang rusak tentang kematian perang, yang bisa membingungkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Long Teng dan Xiao Chen dan yang lainnya menggigit lidah mereka satu persatu, memulihkan kejernihan mereka, dan melihat ke belakang dari arah itu. Ada makhluk ganas di depan, menghindar. Ye Chen, yang memimpin jalan, melewati pedang patah dari jauh. Udara hitam yang tersisa di atasnya adalah manifestasi dari pembunuhan, dan ada campuran keluhan. Ye Chen dan yang lainnya terus masuk semakin dalam, dan semakin mereka masuk, semakin banyak teriakan, suara ratapan rengekan itu seperti kutukan, dan itu tidak pernah berhenti. Tanpa disadari, mereka menginjakan kaki di hutan berdarah. Jiwaku. Baru saja, Nanming Yusu, yang diam, tiba-tiba membuka mulutnya, membuat semua orang terkejut. Selain itu, kulit Nanming Yusu menjadi sangat pucat, tubuhnya menggigil dan melihat ke arah itu dengan mata ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Apa, jiwa? Qian Yue dan Putri Kaisar Chu memegang tangannya. Ye Chen sedikit mengernyit, dan sekarang Nanming Yusu mulai muncul kembali keadaan aneh itu. Ayah Kaisar. Di sini, Long Teng juga membuat suara tiba-tiba, sehingga Xiao Chen dan yang lainnya di samping tiba-tiba berbalik tanpa sadar, tetapi tidak melihat apa-apa. Aku akan terkejut, kata Xiao Chen dengan suara yang dalam. Aku benar-benar melihat ayah saya Kaisar. Long Teng menarik napas, masih menatap ke arah itu. Nanming Yusu berkata, bukan aku tidak mengambil apa-apa, aku tidak melihat apa-apa. Sebelum ini selesai, Nanming Yusu mulai menjadi gila lagi, seperti gadis kecil yang ketakutan, terus-menerus bersembunyi di pelukannya. Kakek naga segera memblokir kultivasinya, jangan sampai dia menjadi gila di sini dan mengejutkan kejahatan di sini. Ayah Kaisar. Long Teng tiba-tiba membuat suara lain, mengatakan bahwa dia akan keluar dari penutup pelindung. Zixuan menembak dan menyegel kultivasi Long Teng. Dua keturunan Kaisar menjadi gila. Keluhan mereka yang tewas dalam perang terlalu kuat, kakek naga berkata dengan suara yang dalam, mengikis hati mereka. Harpa Phoenix menekan di sini, tidak bisakah itu membersihkan keluhan di sini? Zixuan bergumam. Sepanjang jalan, Nanming Yusu dan Long Teng lebih merepotkan dua orang menjadi gila, kakek naga dan Zixuan untuk menyegel latihan mereka, jika tidak, mereka mungkin terjebak selamanya di sini. Di depannya ada tanah hangus yang gelap, dan tidak ada rumput yang tumbuh. Jika Anda melihatnya, Anda masih bisa melihat hantu yang sepertinya lewat di depan Anda, terkadang menunjukkan warna kegelapan, terkadang bingung. Berjalan dan berjalan, Ye Chen di depan berhenti tiba-tiba, matanya sedikit menatap ke depan. Mata roda abadi membersihkan lapisan awan dan kabut, Ye Chen melihat sosok agung berdiri di sana, menghadap mereka, berdiri seperti patung, tidak bergerak. Ayah Kaisar. Di sisi Ye Chen, Xiao Chen yang tenang dan tenang tiba-tiba berteriak, dan melangkah keluar dari penutup pelindung.
Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia siapa sosok itu. Kembali. Kakek naga dan Ye Chen menembak dan menarik mereka kembali. Kali ini bukan ilusi yang mendendam pikiran. Zisuan berbisik, memperhatikan sosok itu dengan punggung menghadap mereka, dia nyata. Itu kaisar ayahku. Mata Xiao Chen meneteskan air mata, dan setelah waktu yang lama, membuatnya menangis. Hati-hati di sekitar. Ye Chen mengingatkan, langkah pertama, dengan hati-hati menghindari hantu yang lewat. Tidak lama kemudian, Xiao Chen benar-benar datang di belakang orang itu. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi mengulurkan telapak tangan yang gemetar dan menyentuh sosok itu dengan lembut. Tentu saja, begitu Xiao Chen bertemu orang itu menjadi abu terbang, dan di mata semua orang, itu menjadi abu terbang. Ayah Kaisar. Xiao Chen tiba-tiba melangkah keluar dari cincin pelindung, mencoba memulihkan setumpuk abu terbang. Melihat ini, Ye Chen mengulurkan tangan dan meraihnya kembali. Hati-hati. Di sini, kakek naga dan Zisuan menembak satu demi satu, menghancurkan dua hantu yang terbang ke ketiadaan. Semakin aneh. Ye Chen melihat sekeliling dengan waspada, dan Xiao Chen yang dipegangnya menjadi sedikit tidak normal, terkadang bingung, terkadang ketakutan, tubuhnya jelas gemetar, dan wajahnya pucat. Tak berdaya, Ye Chen memblokir kultivasi Xiao Chen. Boom! Tiba-tiba, raungan membuat tubuh semua orang tegang, dan mata mereka melihat ke satu sisi tanpa kecuali. Boom! Boom! Dengarkan baik-baik, suara seperti itu berlanjut satu demi satu, sepertinya seseorang sedang berkelahi, dan gerakannya tidak kecil. Apa ada yang masih hidup di sini? Kakek naga dan Ye Chen saling memandang satu sama lain. Ayo pergi dan lihat. Mata Ye Chen mekar dengan cahaya magis, terus-menerus memalingkan awan abu-abu, dan perlahan mendekatinya arah, sampai mereka mencapai lembah yang dalam, dan orang-orang berhenti. Wu Fan dan Putri Kaisar Chu gemetar, menatap lembah. Di sana, ada dua pertempuran. Ayah Kaisar. Ayah Kaisar. Wu Fan dan Putri Kaisar Chu berbicara serempak. Ye Chen bergumam, itu memang Kaisar Surgawi dan Kaisar Chu. Namun, dua kaisar tidak nyata. Dengan kata lain, itu semacam jejak. Kedua pria itu telah bertempur di sini dan dicatat oleh 100.000 pegunungan. Bukan kaisar di zaman yang sama, mengapa mereka bertemu dan bertempur di 100.000 gunung ini? Ye Chen penuh dengan keraguan. Aneh, sedikit di luar pengetahuanku. Kakek naga yang maha tahu juga mengerutkan kening. Kedua kaisar terpisah puluhan ribu tahun, dan keduanya bertempur di sini tidak tahu mengapa. Kakek naga dan Ye Chen melihat lagi dan menemukan bahwa itu bukan hanya Kaisar Surgawi dan Kaisar Chu. Dua lainnya bergabung, baik Kaisar, Kaisar Yan, dan Kaisar Chen. Keempat kaisar terlibat perkelahian. Meskipun itu adalah gambar ilusi, pertempuran itu menghancurkan bumi. Ayah Kaisar, itu adalah ayah Kaisar. Sekarang, ekspresi Putri Kaisar Chu dan Wu Fan juga menjadi tidak normal. Tak berdaya, kakek naga dan Zisuan menembak di sini, untuk menyegel keduanya secara langsung. Awasi mereka. Ye Chen terbatuk dan menatap Zhou Tianyi dan Qian Yue yang masih sadar. Ketujuh putra-putri kaisar, dan 5 diantaranya telah menjadi gila. Pergi dari sini. Mendapatkan kembali tatapannya, Ye Chen segera berbalik dan tidak bisa lagi membawanya ke lembah ini. Jika Kaisar Dong dan Kaisar Bulan juga muncul, Zhou Tianyi dan Qian Yue juga akan menjadi gila juga. Teruskan. Jalan ini cukup aman.
Mata roda abadi Ye Chen membuka jalan, yang bisa menghindari bahaya terlebih dahulu. Nanming Yusu masih gila. Zhou Tianyi dan Qian Yueyue masih terjaga, diikuti selangkah demi selangkah, dan melihat sekeliling dengan waspada. Aku pernah ke sini. Setelah setengah jam, Ye Chen berhenti dan melihat ke kejauhan, dan jelas bahwa masih ada roh jahat yang melayang bolak-balik. Tahun itu, disinilah Nanming Yusu tersesat, dan juga di sini. Ye Chen bertemu dengan Zhong Yan, penguasa Yan Huang generasi ke-98, dan mewarisi Ye Chen cincin giok suancang dari Yan Huang. Roh jahat yang sangat kuat. Kakek naga mengerutkan kening. Selama hidup, mereka semua adalah orang yang kuat, selalu dendam, pikiran jahat, dan tidak orang biasa yang bisa menangkalnya. Zixuan berbisik, mentalitas di sini masih kuat, dan roh jahat secara alami kuat. Setelah hampir 1 jam, semua orang berjalan keluar dari jalan yang sepi. Begitu mereka melangkah keluar, kerumunan itu ada di sana karena mereka melihat orang lain duduk di bawah pohon raksasa dan mengukir kayu. Ayah Kaisar. Kali ini Zhou Tianyi berubah, tubuhnya gemetar, dan air mata berkedip di matanya. Baiklah, aku akan menyegelmu dulu. Kakek naga sangat sadar, dan menyegel Zhou Tianyi. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan menatap satu-satunya Qian Yueyue yang masih sadar. Qian Yueyue tersenyum, jika aku seperti mereka, segel aku. Mendengar kata-katamu, aku lega. Ye Chen terbatuk. Itu tombak yang kuat. Saat keduanya berbicara, kakek naga menghela nafas kegembiraan, menatap dinding batu yang gelap dengan penyisipan tombak perang yang miring. Hal-hal di sini tidak bisa bergerak. Ye Chen menepuk bahu kakek naga dan menggerakkan langkahnya. Tentu saja, begitu dia mengambil langkah, dia berbalik tanpa sadar, dan menatap tombak itu seperti naga futuristik. Tombak terlihat sangat akrab. Ye Chen bergumam, seolah-olah aku pernah melihatnya sebelumnya. Pernah lihat dari mana? Kakek naga menatap Ye Chen dengan tatapan putih. Aku benar-benar melihatnya. Ye Chen menatap tombak naga itu. Di antara hati dan pikiran, jika gambar yang terfragmentasi muncul di benaknya, itu adalah dewa perang memegang tombak perang yang persis sama di tangannya, atau menggunakan tombak perang itu untuk memotong iblis di seluruh dunia. Melihatnya, Ye Chen merasakan dengungan kepala, membuatnya tanpa sadar memeluk kepalanya sendiri. Rasa sakit yang parah membuatnya menghela nafas. Pikiran dan ingatannya agak kacau, dan ingatan dari dewa perang menjadi jelas dan terkadang kabur di benaknya. Satu-satunya ingatan yang membuatnya merasa sangat jelas adalah bahwa dewa perang membawa seorang wanita yang lelah dan kelelahan menjauh dari langit, dan punggungnya sangat suram. Mata Ye Chen merah darah, dan melakukan yang terbaik untuk mengingat, dan melihat wajah wanita yang sedang digendong oleh dewa perang. Wanita itu Dong Huang Taixin. Ingatan ini berasal dari mimpi aneh Ye Chen tentang dewa perang yang wujudnya seperti Ye Chen menolong Dong Huang Taixin berperang melawan Kaisar Iblis. Ye Chen berlutut di tanah dengan keras, ekspresinya menjadi lebih menyakitkan, dan wajahnya memucat karenanya. Kakek naga berkata, ku bilang, jangan bicara omong kosong. Melihat Ye Chen begitu, kakek naga tidak bisa membantu tetapi mengutuk. 100.000 pegunungan ini berada dalam krisis besar, masih membutuhkan mata roda abadi Ye Chen untuk membuka jalan. Jika Ye Chen juga menjadi gila, jalan di depan mengkhawatirkan selalu ada bahaya sama dengan. Zixuan sudah menembak, menunjuk hati Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen secara bertahap memulihkan rasa kejelasannya, dan rasa sakit di wajahnya perlahan menghilang.
Ye Chen terengah-engah, dan ingatan itu menghilang lagi. Harta tombak itu bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi. Kakek naga memarahi lagi, tidak bisa membiarkan Ye Chen pergi untuk melihat tombak perang, atau Ye Chen akan menjadi gila. Aku pernah melihat tombak itu. Ye Chen menatap tombak itu. Iya, tanduk Kirin. Hanya berpikir, kakek naga tiba-tiba membuat suara. Tanjung Kirin, di mana itu? Ye Chen buru-buru menarik kembali pandangannya dan mengikuti tatapan kakek naga. Jika kamu tidak melihatnya, itu tanduk unicorn. Kakek naga menunjuk ke kejauhan. Itu adalah tumpukan tulang mati. Di antara tulang-tulang yang mati, ada sesuatu seperti cabang pohon. Sampai sekarang, ada cahaya redup. Benar-benar tanduk unicorn. Mata Ye Chen tampak cerah. Tidak diragukan lagi. Kakek naga berbisik, tetapi mulutnya penuh desahan, itu masih kerangka dan tanduk unicorn. Di zaman kuno, huru hara macam apa yang pernah dialami di sini, bahkan unicorn kerajaan telah jatuh. Sangat bagus. Mata Ye Chen bersinar, dan mengangkat kakinya. Ada roh jahat di sekitar. Zi Xuan menghentikannya. Ye Chen berhenti tiba-tiba, hanya untuk melihat bahwa di sekitar tanduk unicorn, ada roh jahat yang terdistorsi melayang-layang. Kakek naga berbalik dan mengeluarkan pedang pembunuh, dan memasukkannya ke bawah kakinya. Kemudian dia menutup segel dengan satu tangan dan melakukan teknik rahasia. Ubah dunia. Segera, pedang pembunuh di kakinya dan tanduk Kirin tidak jauh bertukar posisi. Jurus ini bagus. Ye Chen tersenyum dan harus mengulurkan tangan untuk menyentuh, tetapi diambil oleh Zi Xuan terlebih dahulu. Teknik Zi Xuan sangat cepat. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan cahaya ilahi, dan menyeka gas abu-abu yang tersisa di sudut tanduk unicorn, lalu menyerahkannya kepada Ye Chen. Terima kasih banyak. Ye Chen mengambilnya, dan di atas tanduk unicorn, ada rasa hangat, dikelilingi oleh cahaya redup. Itu terlalu panjang, lapuk, dan hanya ada jejak darah unicorn di dalamnya. Cukup, cukup. Ye Chen menarik napas berat dan karena tanduk unicorn ada di tangan, itu benar-benar dikumpulkan. Setelah keluar, bisa mulai membuat pil roh keheningan langit. Jalan panjang berikutnya adalah tumpukan tulang kering, ukurannya besar, dan tergantung bentuknya, ada banyak tulang naga, dan jumlahnya masih cukup besar. Kakek naga terus mengumpulkan tulang-tulang naga itu di tas penyimpanan. Pada saat ini, semua orang berdiri di depan dinding batu yang retak, yang diukir dengan kata-kata dan melihat dengan cermat. Itu adalah puisi, dan itu adalah puisi kesedihan dan kesedihan yang ekstrim. Untuk puisi ini, kakek naga mungkin tidak tahu, Zi Xuan mungkin tidak tahu, Qian Xuanyu mungkin tidak tahu, tetapi Ye Chen sangat akrab, karena Ye Chen telah melihatnya lebih dari sekali, tetapi ditulis oleh Hong Chen. Hong Chen, kamu telah datang ke 100.000 pegunungan. Ye Chen bergumam. Dia tidak tahu mengapa Hong Chen mengukir puisi itu di banyak tempat, tetapi perlu dicatat bahwa puisi ini harus menyembunyikan kisah sedih. Ibu Kaisar. Sementara Ye Chen, kakek naga, dan Zi Xuan sedang melihat batu, Qian Yanyu, satu-satunya keturunan kaisar yang terus terjaga, tiba-tiba memanggil, mata berkaca-kaca, melihat ke satu arah. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka bertiga memulihkan mata mereka dari dinding batu dan melihat kemana Qian Qianyu melihat. Penampilan ini membuat mata ketiga orang itu membeku. Di antara awan abu-abu berkabut, bayangan, tetapi tidak nyata, tetapi usia yang mulia, dengan penampilan duniawi, seperti peri yang hebat, bayangan Kaisar Bulan.
Ye Chen tidak menyalahkan untuk ini, karena putra-putri kaisar telah melihat banyak ilusi kaisar sebelumnya. Tapi kaisar bulan ini berbeda. Dia tersenyum pada mereka, oh tidak, lebih tepatnya, dia tersenyum pada Qian Yueyue putrinya, sepasang mata yang indah, hanya melihat Qian Yueyue, tanpa keagungan sedikit pun, itu adalah ibu yang baik. Tapi kenapa? Ye Chen tampak sedikit linglung. Itu jejak jiwa. Kakek naga mengerang. Kaisar masa lalu memang datang ke sini, dan bahkan jika putrinya datang ke sini untuk menemukannya, ini meninggalkan jejak jiwa. Kaisar Chu dari Chu Agung telah muncul di sini, luar biasa. Zixuan bergumam sambil menyegel Qian Qianyu. Bukankah itu kaisar tua di masa lalu? Mereka juga berpartisipasi dalam perang kuno. Tidak, kakek naga berkata, bahkan sebelum masa Kaisar Chu, 100.000 pegunungan ini sudah ada. Kalau begitu aku tidak bisa memahaminya. Ye Chen bingung dengan mata, 9 Kaisar Chu Agung telah ada di sini. Mungkinkah mereka mati di sini? Kakek naga berkata, aku tidak tahu tentang kasiar lain, tetapi Xuan Chen tidak pernah dimakamkan di sini. Kakek naga berkata lagi, aku melihatnya duduk dengan mata kepala sendiri. Duduk dengan mata kepala